Shalom Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu percaya perlindungan Tuhan buat kita semua itu sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, Tuhan selalu memperhatikan setiap kita. Apapun yang kita gumuli, apapun yang kita doakan, apapun yang kita sedang kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan jawab doa-doa kita, dan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita menjadi berkat juga bagi banyak orang secara berlimpah-limpah. Dan saya percaya hari-hari ini pergerakan Tuhan di dunia dimanapun sedang luar biasa, sedang masif, sedang marak, karena begitu banyak jiwa-jiwa di jamah Tuhan, dilawat Tuhan, mengalami kasih Kristus, dan itu saya percaya karena doa-doa kita semua. Karena setiap orang-orang percaya di muka bumi banyak yang bersafaat supaya kerajaan Tuhan datang di bumi seperti di surga dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, yang haus dan lapar akan Tuhan, supaya mereka semua diselamatkan. Dan itulah saudara dan saya yang selalu setia bersafaat. Puji Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan hambanya yang luar biasa, penginjil Abraham Effendi Usman. Ya, beliau sudah lama bertobat dan lahir baru, tetapi pertobatannya penuh dengan pergumulan ya, ketika beliau begitu sering menghujat agama Kristen, seringkali menghujat Kristus, seringkali menghina, dan seringkali mengolok-olok. Tetapi akhirnya beliau dijamah Tuhan, beliau mengalami kasih Kristus, dan beliau menjadi seorang penginjil hamba Tuhan yang luar biasa akhir-akhir ini. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Berikan sebuah kesaksian ya yang full. Kenapa saya bisa murtad? Kenapa saya bisa meninggalkan agama Islam? Apa alasan saya? Dan siapa yang mengajak saya untuk meninggalkan Islam? Siapa yang mengajak saya untuk murtad? Adakah pendeta datang ke Aceh mengajak saya murtad? Adakah orang Kristen datang ke Aceh, datang ke rumah mengajak saya murtad? Atau tidak ada? Lalu kenapa saya bisa murtad kalau tidak ada orang yang ngajak? Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa kami mengucap syukur, berterima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami, Engkau telah memelihara hidup kami, Engkau telah menolong hidup kami, dan Engkau telah menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih, karena kami sudah merasakan betapa kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin bersaksi Tuhan. Biarlah kesaksian kami menguatkan banyak orang. Biarlah kesaksian kami namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan, namamu diagungkan ya Tuhan. Biarlah lewat kesaksian kami banyak orang-orang di luar sana bisa tergugah hatinya untuk datang kepada Engkau Bapa. Buka hati mereka Tuhan, buka pikiran mereka, buka pendengar mereka ya Tuhan. Sehingga dengan mereka mendengarkan kesaksian, mereka bisa tahu siapa Engkau sebenarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan pikiran kami, yang ingin memalingkan kami dari kasih-Mu, yang ingin memalingkan kami dari iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Kami tolak, hancur, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Saudara, ada banyak sekali orang-orang bertanya kepada saya, kenapa saya bisa murtad? Apa yang membuat saya murtad? Apakah ada orang Kristen, ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada misionaris, ada penginjil datang ke rumah saya mengajak saya murtad? Apakah saya diiming-iming sesuatu sehingga saya rela meninggalkan agama Islam, sehingga saya rela murtad, memilih percaya kepada Yesus? Saudaraku, sebenarnya saya sudah banyak sekali bersaksi dan banyak sekali kesaksian saya di media sosial, baik di YouTube maupun di TikTok. Tetapi tetap juga orang Aceh selalu hadir menanyakan hal yang sama, dan besok mereka datang lagi, bertanya lagi, dan ternyata saudaraku, banyak orang yang baru kenal kita, banyak orang yang baru tahu channel kita, baik itu YouTube maupun TikTok, sehingga mereka terlewatkan informasi apa yang membuat saya murtad. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ini dididik dalam
agama yang sangat taat, ya. Saya bukan orang Islam awam. Saya bukan Islam KTP. Saya bukan sekedar Islam keturunan, Bapak Ibu. Saya bukan sekedar Islaman, Islam merurun kalau orang Aceh bilang. Tapi saya benar-benar Islam yang sangat taat. Saya anak tunggal, satu-satunya anak mama. Umur saya 1 tahun, ayah saya meninggalkan dunia. Jadi saya tidak kenal ayah. Jadi saya hanya sendiri, tidak ada saudara lain, tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak ada abang. Nah, pada selesai saya tamat SD, mama saya mengantarkan saya ke pondok pesantren di salah satu pesantren yang sangat besar, pesantren yang sangat megah di daerah Luxmawi, Aceh Utara. Nah, berapa tahun saya di situ? 7 tahun saya di pondok pesantren itu. Apa alasan mama saya mengantarkan saya ke pondok pesantren? Agar saya tidak murtad, agar saya kuat di dalam Islam, agar akidah saya kokoh, saya tidak mudah terpedaya, saya tidak mudah meninggalkan Islam. Dan harapan orang tua saya menjadi orang yang berbakti, orang yang berguna bagi agama. Bisa dikatakan saya menjadi seorang ustadz. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga diajarkan waktu di pesantren bahwa inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Bukan saja itu Bapak Ibu. Mulai dalam kandungan, kita sudah diperdengarkan kalimat-kalimat tauhid. Begitu saya lahir, diperdengarkan lagi kalimat tauhid. Diazanin, kalau laki-laki diazanin, kalau perempuan diiqabah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ketika lahir. Begitu lahir ke dunia ini, kuah nangis, langsung diperdengarkan kalimat tauhid. Kenapa diperdengarkan kalimat tauhid? Kenapa diperdengarkan azan? Agar suara itu melekat dan tidak mudah kita lupakan dan tidak mudah terpengaruh dengan suara-suara yang lain. Akhirnya Bapak Ibu, begitu saya besar, saya diantarkan ke sebuah sekolah dasar SD di sebuah desa di Aceh. Lalu tamat SD, mama saya mengantarkan saya ke pondok pesantren selama 7 tahun. Nah, di pesantren itu Bapak Ibu, kita ini diajarkan bahwa benar-benar kita kuat di dalam Islam. Agama kita kuat, iman kita kokoh, akidah kita itu kokoh. Makanya kita ditanamkan di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam kehidupan, inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Bukan agama yang benar, tetapi yang paling benar. Kalau ada agama-agama lain yang benar, Islam adalah satu-satunya agama di antara semua agama yang paling benar dan yang paling diridhoi oleh Allah. Lalu kami juga ditanamkan di dalam pikiran kami, dalam hati kami oleh ustadz-ustadz kami. Apa yang ditanamkan? Man la yashhid bisyadu an la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Siapa saja yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya, jadi kunci masuk surga di dalam iman saya yang lama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah Islam, dan itulah kunci untuk masuk ke dalam surga. Yang keluar dari agama Islam, man yakhrijul minal islamu yadkhulun nar la yadkhulul jannah. Yang keluar dari agama Islam mati, masuk neraka, tidak akan masuk surga, neraka. Bahkan ustadz-ustadz kami Bapak Ibu mengajarkan kepada kami, menanamkan ke dalam hati dan pikiran kami, menanamkan ke dalam dada kami, orang-orang yang keluar dari agama Islam bukan saja masuk neraka, tetapi menjadi kayu bakar di dalam api neraka. Lebih mengerikan Bapak Ibu. Kalau sekedar masuk neraka is okay, tetapi ini menjadi kayu bakar dalam api neraka. Jadi saya ini benar-benar sangat memahami tentang iman saya, tentang keyakinan saya, tentang agama saya, karena saya pernah mondok di pesantren selama 7 tahun. Saya ditanamkan benar-benar supaya saya kenal Islam itu. Tertanam di dalam jiwa saya Islam agama yang benar, Islam agama yang diridhoi oleh Allah,
dan masuk surga dengan mengucap 2 kalimat syahadat, dan yang keluar dari Islam menjadi kayu bakar dalam api neraka. Kalau begitu Bang Pendi, sudah begitu kuatnya agamamu, imanmu, keyakinanmu, pernah di pondok, kenapa kamu bisa meninggalkan Islam? Apa alasanmu meninggalkan Islam? Apa alasanmu murtad? Apa alasanmu percaya kepada Yesus? Kalau kita melihat Alkitab, ya, apa kata Alkitab? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu garis bawahi, bukan saya yang memilih Tuhan, bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saya. Ini bukan kata saya, bukan kata pendeta, bukan kata gereja, tapi ini adalah kata Alkitab. Tuhan sendiri yang berbicara, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kapan saya dipilih oleh Yesus, Bapak Ibu? Kapan? Di saat saya menghina orang Kristen. Jadi saudaraku, pada suatu hari saya buat status di media sosial. Pada tahun 2017, insya Allah Effendi Usman ingin naik haji, punya cita-cita untuk naik haji. Ya, saya Effendi Usman, tukang sapu, ingin naik haji. Saya Bapak Ibu punya usaha sapu lidi di Aceh dulu. Saya buat sapu lidi Bapak Ibu, ya, dan sudah terkenal sapu lidi saya. Dan sudah banyak sekali orang yang pesan sapu lidi saya. Jadi saya tidak perlu lagi capek-capek membawa sapu lidi satu-satu ke toko, satu-satu ke warung. Tidak perlu lagi saya menawarkan satu-satu sapu lidi ke tempat penjualan. Sudah ada yang pesan Bapak Ibu sapu lidi saya. Jadi waktu itu saudaraku, lagi marak-maraknya film sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Bapak Ibu pernah nonton? Siapa yang pernah nonton film sinetron Tukang Bubur Naik Haji? Ayo, siapa? Siapa yang pernah nonton film Tukang Bubur Naik Haji? Alfa. Ya. Banyak ternyata ya. Saya salah satu Bapak Ibu. Sangat suka sekali, sangat senang sekali dengan sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Jadi terinspirasi bagi saya, termotivasi saya. Saya senang sekali dengan film Tukang Bubur Naik Haji. Jadi suatu hari saya buatlah judul di Facebook saya. Waktu itu Facebook saya yang bernama Om Pen. Sekarang sudah tidak ada lagi Facebook itu ya. Sudah saya tutup. Tapi saya melihat ada orang yang dipakai profil orang itu. Tukang sapu naik haji. Saya buat status di Facebook. Tukang sapu naik haji. Oleh teman-teman saya Bapak Ibu. Oleh teman-teman saya. Oleh rakan-rakan saya. Oleh sahabat-sahabat saya. Kasih jempol semuanya. Saya dikasih semangat. Ya. Saya didoakan. Ada yang bilang ini adalah cita-cita yang sangat mulia. Lanjutkan kawan. Gaskan kawan. Cita-citamu tercapai pastinya kalau kamu sungguh-sungguh. Lalu ada salah satu teman saya dari pesantren mengatakan, manjada wajada. Apa arti manjada wajada? Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti mendapatkan. Kalau kamu Pendi bersungguh-sungguh ingin naik haji, kamu pasti akan menjadi Pak Haji nanti, Haji Pendi. Itu kata kawan-kawan saya. Jadi semua orang Aceh Bapak Ibu sangat senang dengan status saya. Tukang sapu naik haji. Ada yang berkata, wah kamu Pendi ikut-ikutan. Mentang-mentang kamu suka film, nonton film sinetron Tukang Bubur Naik Haji, kamu pun buat status Tukang Sapu Naik Haji. Ya sudahlah, suka-suka kamu. Saya hanya bisa mendoakan. Itu salah satu kawan saya yang ngomong, yang komentar di Facebook. Lalu Bapak Ibu, ada seorang ibu, saya tidak tahu kenapa ibu ini berteman dengan saya di Facebook. Namanya Ibu Sofi Silalahi. Ya, beliau orang Medan. Tinggal di perumahan Setiabudi. Namanya Ibu Sofi Silalahi. Apa kata Ibu Sofi Silalahi? Komentar beliau. Pendi katanya, apa kamu bilang pada tahun 2017 naik haji? Ini Bapak Ibu kejadiannya pada tahun 2014. Saya buat status, insya Allah pada tahun 2017 tukang sapu naik haji. Lalu
Ibu Sofi berkata kepada saya panggilnya Kak Sofi, Pendi, apa kamu bilang tahun 2017 tukang sapu naik haji? Jangan-jangan pada tahun 2017 kamu bukan pergi haji, malah pergi ke Israel katanya. Telinga saya Bapak Ibu, mata saya, hati saya sangat benci sekali ketika membaca Israel. Sangat benci saya terhadap Israel karena saya sudah ditanamkan kebencian terhadap Israel, Yahudi. Selalu melaknat orang Yahudi dalam doa saya. Itu selalu Bapak Ibu, saya laknat. Jadi saya caci maki Israel itu, saya caci maki Ibu Sofi Silalahi itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Ibu Sofi ini tidak pernah membalas caci maki saya. Lalu Ibu Sofi ini mengambil akun Facebook saya, dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Ibu Sofi tidak balas apapun. Setelah dia komentar, jangan-jangan kamu tahun 2017 pergi ke Israel, dia tinggalkan saja begitu saja Bapak Ibu. Ya. Dia tidak mau baca komentar saya, dia tidak mau balas komentar saya. Diambillah akun Facebook saya, dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup itu Bapak Ibu, terjadi cacian dan makian, terjadi hinaan, terjadi umpatan, terjadi olok-olokan dari kedua belah pihak. Saya, orang Islam, mencaci maki orang Kristen membalas caci maki saya. Saya menghina Tuhan Yesus, orang Kristen menghina Nabi saya. Saya mengajak orang Kristen untuk masuk Islam, orang Kristen mengajak saya untuk masuk Kristen. Saya menghina semua yang berbaur kekristenan, orang Kristen menghina semua yang berbaur tentang Islam Bapak Ibu. Sehingga saya tambah memuncak amarah saya. Amarah saya sangat memuncak. Saya bilang kepada semua orang Kristen yang ada di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, kalian tidak akan masuk surga. Kalian itu adalah agama yang dibawa oleh penjajah. Tolong sadar. Widulil Islam. Antabukul Islam. Masuk ke agama Islam. Ayo kembali ke agama Islam, saya bilang. Agama yang paling diridhoi oleh Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tidak ada dua, apalagi tiga. Sementara kalian, Tuhannya tiga. Ayo. Kristen bodoh saya bilang. Ayo masuk Islam. Jangan menyembah patung. Jangan menyembah Tuhan tiga segala macam. Bla 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 dan bla 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 bla. Orang Kristen pun Bapak Ibu menghina saya. Oh kamu mencium ini. Kamu begini bla 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 dan sebagainya Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Di saat terjadi caci maki dan hinaan itu, dan saya berdoa kepada Allah pada tahun 2014 Bapak Ibu, saya berdoa, ya Allah, biarlah semua orang Kristen yang ada di grup ini masuk Islam, memeluk agamamu, agama yang kau ridhoi. Dan Bapak Ibu, orang Kristen pun berdoa, oh Tuhan Yesus, biarlah si Pendi ini yang selalu menghina mencaci makimu, biarlah dia masuk Kristen katanya. Saya tambah marah Bapak Ibu, ya. Tambah marah saya. Akhirnya saudaraku, ada satu bapak yang sangat lemah lembut, yang sangat rendah hati, namanya Bapak Kurnia Budi. Bapak Kurnia Budi itu menulis 4 hal. Setiap saya komen yang jorok-jorok, Pak Kurnia Budi selalu hadir menulis 4 hal. Pertama, Pak Kurnia Budi berkata kepada saya, beliau orang Jawa, beliau panggil saya Mas Pendi. Mas Pendi, seandainya kamu tahu, man huwa Yasua, siapa itu Yesus Kristus, yang engkau hina, yang engkau caci maki, yang engkau olok-olok. Seandainya kamu tahu siapa dia, kamu akan terkagum-kagum dengan pribadi Yesus. Pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Karyanya begitu dahsyat bagi umat manusia. Cuma kamu saja yang belum mengenal siapa itu Yesus katanya. Lalu yang kedua, Pak Kurnia Budi berkata, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Alkitab,
ya, yang sangat berbeda dengan ajaran manapun. Ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini khusus bagi orang Kristen, perhatikan baik-baik. Pak Kurnia Budi berkata kepada saya, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Alkitab yang sangat berbeda dengan ajaran manapun, kalau kamu peras isi Alkitab ini, akan keluar satu, yaitu kasih. Kamu mungkin duluan kamu masuk Kristen daripada saya, sekalipun saya sudah tua. Tolong sadar Pendi, jangan lagi mencaci maki. Yang saya takutkan, ketika kamu mencaci maki, suatu hari nanti kalau kamu sudah mengenal kebenaran, kamu akan dicaci maki oleh orang secara luar biasa, sebagaimana engkau mencaci maki orang Kristen hari ini, katanya. Yang ketiga Bapak Ibu, Pak Kurnia Budi berkata kepada saya, Mas Pendi, saya melihat profil kamu di Facebook, di grup ini, kamu pernah mondok di pesantren. Tetapi ketika saya melihat typingan kamu, ketika saya melihat komentar kamu di grup ini, tidak ada ciri-ciri anak pesantren dalam komentar kamu. Lalu yang keempat, yang terakhir, Pak Kurnia Budi bilang, Mas Pendi, ini adalah yang terakhir saya ingatkan kamu, tolong kamu baca baik-baik. Kalau suatu saat kamu menemukan kebenaran, kita sambung lagi ya nak ya, katanya. Kamu cari saya ya nak, katanya. Saya tidak mau lagi ladenin kamu. Ya, kamu mau caci maki, kamu menghina, kamu mau mengolok-ngolok. Tapi ingat, kamu mengolok, kamu menghina, kamu mencaci maki karena kamu belum kenal siapa itu Yesus dan kamu belum tahu bagaimana ajaran Alkitab itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuhan sayang sama kamu. Itu kata Pak Kurnia Budi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah saya membaca apa yang ditulis oleh Pak Kurnia Budi, komentar-komentar Pak Kurnia Budi di bawah komentar saya, di mana sebelumnya saya tidak peduli Bapak Ibu. Apapun yang dikomentari oleh Pak Kurnia Budi saya tidak peduli. Tetapi hari itu Bapak Ibu, hati saya terunyuh sekali. Ya, hati saya, pikiran saya, telinga saya, mata saya tertuju pada tulisan Pak Kurnia Budi. Saya duduk di pojokan ketika membaca tulisan Pak Kurnia Budi. Lalu Bapak Ibu, saya merenungkan. Tanpa terasa Bapak Ibu, air mata saya menetes. Lalu iseng-iseng Bapak Ibu, saya tulis di Google, a Bible. Ketika saya tulis di Google a Bible, terjadi keajaiban yang sangat luar biasa, di mana belum pernah terjadi kepada saya Bapak Ibu. Ketika saya tulis di Google a Bible, itu keluar satu ayat. Tidak keluar ayat lain, tidak keluar ayat setelahnya, tidak keluar ayat sebelumnya, tidak keluar Alkitab, tidak keluar ayat-ayat Alkitab, tidak keluar pasal-pasal yang ada di dalam Alkitab, tapi keluar satu ayat, one ayat. Ayat apa itu yang keluar Bang Pendi? Kata Yesus kepada mereka, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tersentak sekali Bapak Ibu. Tek, jantung saya. Tek, jantung saya Bapak Ibu. Saya diam. Saya tidak bisa berkata apapun. Saya tidak bisa memikirkan apapun. Yang ada di dalam benak saya. Kenapa dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Ya Allah, kenapa dia mengatakan seperti itu? Kenapa tidak Nabi saya yang mengatakan, ya Allah? Kenapa Yesus yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kenapa tidak Nabi Muhammad yang mengatakannya, ya Allah? Tolong saya, ya Allah. Berikan saya pencerahan, ya Allah. Berikan saya hikmat-Mu, ya Allah, supaya saya memahami, mengerti. Dia ini nabi, dia ini rasul ya Allah, dia rasul-Mu Allah, dia nabi-Mu, dia utusan-Mu ya Allah. Tapi kenapa dia mengatakan kalau mau ke surga, kalau mau saya bertemu dengan Engkau ya Allah, harus melalui Yesus?
pribadi yang saya hina selama ini, pribadi yang saya olok-olok selama ini, pribadi yang saya caci maki selama ini. Tolong saya ya Allah. Setelah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya takut sekali. Ya, hati saya mulai gelisah. Saya mulai takut. Saya tidak tenang. Tidur saya tidak bisa, gelisah, takut. Setelah saya membaca akulah jalan dan kebenaran hidup. Di saat saya mau sholat Bapak Ibu. Ketika saya suatu hari mau sholat Isya. Selesai saya wudhu. Lalu saya ke tempat sholat, saya sholat Isya. Lalu di saat saya takbiratul ihram Bapak Ibu. Allahu Akbar. Begitu saya takbiratul ihram, saya tidak membaca surat apapun dan doa apapun. Setelah doa takbiratul ihram, saya mendengar suara secara audible, akulah jalan. Kaget saya Bapak Ibu, saya tidak lagi melanjutkan sholat. Saya berpikir, suara siapa ini? Kenapa suara itu datang kepada saya, akulah jalan, suara siapa ini? Saya lihat kiri kanan, depan, belakang, tidak ada satu manusia pun Bapak Ibu. Suara itu kedengaran dengan begitu jelas di telinga saya, akulah jalan. Tapi hanya itu yang kedengaran, akulah jalan. Sehingga suatu hari Bapak Ibu, karena saya takut, saya gelisah. Apa yang membuat saya gelisah? Apa yang membuat saya takut? Bapak Ibu tahu, yang membuat saya gelisah dan takut adalah saya takut sekali murtad. Karena di pesantren Bapak Ibu, 7 tahun saya di pesantren, ditanamkan dalam jiwa saya, man kharjal minal islamu yadkhulun nar. Siapa yang keluar dari agama Islam, yadkhulun nar, masuk neraka. Takut sekali. Bahkan dikatakan menjadi kayu bakar dalam api neraka. Takut sekali. Sehingga saya datangi seorang pemuka agama yang paham tentang agama supaya saya tidak murtad. Saya datangi, saya tanyakan Bapak Ibu, siapa itu Yesus Kristus? Siapa itu Yesus? Pemuka agama itu berkata, Yesus itu Nabi Pendi. Yesus itu Rasul. Yesus itu utusan Pendi. Tidak lebih dan tidak kurang. Dia bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Dia Nabi Allah, Nabiullah. Dia Rasulullah. Dia utusan Allah, katanya. Oh, lalu saya pulang Bapak Ibu. Di perjalanan saya tidak tenang. Di rumah saya tidak tenang. Besoknya saya datangi lagi. Saya tanyakan hal yang sama Bapak Ibu. Dijawab hal yang sama. Lalu saya berkata, Pak, kalau memang Yesus itu adalah Nabi, Rasul, utusan, kenapa Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun yang bisa datang, yang bisa bertemu dengan Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Lalu Bapak tersebut atau Ustadz tersebut berkata, Pendi, semua Nabi, semua Rasul, semua utusan itu jalan menuju ke surga, jalan menuju kepada Allah. Tapi dia bukan Allah, Pendi. Wow, Bapak Ibu. Saya tersentak. Saya senang sekali dengan jawaban Ustadz saya, Bapak Ibu. Senang sekali saya. Ketika Ustadz saya berkata, Effendi, Pendi katanya, Pen katanya. Semua Nabi Allah, semua Nabiullah, semua Rasulullah, semua utusan-utusan Allah, itu adalah jalan menuju kepada Allah. Tapi dia bukan Allah. Saya senang sekali. Saya gembira sekali. Saya sukacita sekali. Saya berkata, Alhamdulillah ya Allah, saya menemukan jawaban. Saya tidak akan murtad ya Allah. Saya tidak akan meninggalkan agama yang kau ridhai, agama Islam ya Allah. Senang sekali Bapak Ibu. Tetapi di saat saya sampai di rumah, saya mulai gelisah Bapak Ibu. Ketika jam sholat, saya sholat lagi. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, suara itu kedengaran lagi.
akulah jalan. Ketika suara itu kedengaran lagi Bapak Ibu, saya tersentak. Saya tidak lagi melanjutkan sholat. Lalu Bapak Ibu, saya membuka, ya, saya mencari Nabi dan Rasul. Nama-nama Nabi dan Rasul Bapak Ibu. Di dalam iman saya yang lama Bapak Ibu, ada 25 Rasul yang wajib saya imani. Wajib beriman kepada 25 Rasul. Dan 25 Nabi. Wajib itu, bukan sunat. Saya cari satu persatu. Mulai Nabi Adam sampai Khatimul Anbiya Nabi Muhammad SAW. Saya cari Bapak Ibu satu persatu. Apa yang saya cari? Bapak Ibu tahu apa yang saya cari? Saya mencari Nabi mana yang mengatakan akulah jalan menuju kepada Allah. Rasul mana yang mengatakan dirinya jalan menuju kepada Allah. Utusan mana yang mengatakan dirinya jalan menuju kepada Allah. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu utusan pun yang mengatakan nabi, rasul, utusan adalah jalan menuju kepada Allah. Tidak ada sama sekali Bapak Ibu, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Lalu besok saudaraku, saya cari lagi ustadz itu. Saya bertanya hal yang sama. Ya ustadz, man huwa Yesua? Siapa itu Yesus Kristus? Ustadz saya berkata, Pendi, Yesus itu hanya utusan. Kenapa kamu tanya-tanyakan itu terus? Apa yang membuat kamu itu terus kamu tanya sudah beberapa hari ini? Apakah kamu ingin murtad? Tidak Ustadz. Justru saya tidak mau murtad, makanya saya bertanya. Kalau saya bertanya kepada orang Kristen, kepada pendeta, pasti membuat saya murtad. Saya ingin tanya kepada Ustadz langsung supaya saya tidak murtad. Saya takut murtad jadi kayu bakar api neraka. Ustadz saya tetap berkata hal yang sama. Pendi, saya sudah jawab berkali-kali. Kemarin saya sudah jawab. Kemarin lagi saya sudah jawab. Bahwa Yesus itu hanya utusan. Hanya nabi, hanya rasul. Dia jalan menuju ke surga. Semua nabi, semua rasul, semua utusan jalan menuju ke surga. Kenapa kamu tanya lagi? Lalu saya berkata, Ustadz, kalau memang semua rasul, semua nabi itu adalah jalan menuju kepada Allah, jalan menuju ke surga, coba tunjukkan saya di surat berapa, di surat apa, di ayat yang keberapa ada nabi, ada rasul yang mengatakan dirinya jalan menuju kepada Allah. Tunjukkan kepada saya. Lalu Ustadz itu berkata, Pendi, memang tidak ada rasul mengatakan dirinya jalan menuju kepada Allah. Tetapi semua para ulama mengatakan, para kiai mengatakan, para ustadz mengatakan, pemuka-pemuka agama kita mengatakan, semua rasul itu adalah jalan menuju kepada Allah, Pendi. Saya berkata, Pak Ustadz, kalau memang semua rasul itu jalan menuju kepada Allah, tunjukkan kepada saya. Apakah kita yang mengatakan semua rasul adalah jalan menuju kepada Allah, sementara rasul tersebut tidak pernah mengatakan dirinya jalan menuju kepada Allah? Dari mana kita tahu semua rasul itu adalah jalan menuju kepada Allah, sementara rasul tersebut tidak pernah mengatakan seperti itu? Lalu Bapak Ibu, Ustadz saya itu mulai pusing dia ya. Beliau mulai pusing, beliau mondar-mandir, pergi ke dapur bikin kopi. Saya dengar beliau bikin kopi Bapak Ibu ya. Lalu isap rokok, datang lagi ke tempat saya duduk, beliau katakan lagi, Pendi, ingat, jangan sampai kamu murtad. Iya Pak Ustadz, saya tidak mau murtad, makanya saya bertanya. Pak Ustadz mengatakan, semua orang mengatakan, rasul itulah jalan menuju kepada Allah. Sementara rasul-rasul tersebut tidak pernah mengatakan dirinya jalan menuju kepada Allah. Bagaimana kita ketahui dia adalah jalan menuju kepada Allah? Lalu beliau ingatkan saya, jangan sampai kamu murtad Pendi ya. Baik, saya bilang. Saya pulang. Pas saya buka pintu untuk pulang Bapak Ibu, beliau peluk saya, beliau berbisik di telinga saya, Pendi jangan sampai murtad ya. Ya, saya bilang, saya tidak akan murtad. Sampai di rumah Bapak Ibu, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana.
Jangan sampai saya murtad ya Allah. Saya takut sekali takut sekali neraka. Takut sekali ya Allah. Jangan sampai saya murtad. Tetapkan iman saya dalam Islam ya Allah. Tetapkan iman saya dalam Islam. Jangan sampai saya murtad ya Allah. Lalu Bapak Ibu, saya sholat. Ketika saya sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Suara itu kedengaran lagi. Akulah jalan. Lalu Bapak Ibu saya berdoa. Ya Allah, hilangkan suara itu dari telinga saya. Saya tidak mau dengar suara itu. Aku ingin menyembah Engkau. Aku ingin sholat beribadah kepada Engkau. Hilangkan suara itu dari telinga saya, ya Allah. Jangan sampai saya mendengar suara itu lagi. Lalu Bapak Ibu, saya lanjutkan sholat. Allahu Akbar. Ketika saya takbiratul ihram, alhamdulillah, saya tidak mendengarkan suara itu. Waktu itu, alhamdulillah, saya tidak mendengar lagi suara itu Bapak Ibu. Sehingga saya membaca doa takbiratul ihram. Karena suara itu tidak kedengaran. Selesai saya membaca doa takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya lilladzi. Setelah sampai selesai saya membaca doa takbiratul ihram, lalu lanjut membaca surat Al-Fatihah. Dalam sholat Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu, ketika sampai di ayat ihdinas siratal mustaqim, suara itu kedengaran, akulah jalan. Suara itu dengan lantang besar Bapak Ibu, dengan begitu lantang suara itu kedengaran lagi di telinga saya. Effendi Usman, akulah jalan. Saya tersentak Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya memilih murtad. Saya tidak lagi melanjutkan sholat. Sampai di ayat ihdinas siratal mustaqim, saya tidak lagi melanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya tidak lagi melanjutkan ayat tersebut. Sampai di ayat ihdinas siratal mustaqim, suara itu kedengaran lagi secara audible dengan begitu jelas. Ya, akulah jalan. Saya tidak lagi melanjutkan sholat Bapak Ibu. Saya putuskan hari itu juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Itulah yang membuat saya murtad. Itulah yang membuat saya murtad, Bapak Ibu. Begitu saya murtad, apakah begitu saja Bapak Ibu? Apakah tidak ada proses? Ada proses. Bapak Ibu ingat Ibu Sofi Silalahi yang membalas komentar di status saya di Facebook? Apa kamu bilang naik haji, jangan-jangan kamu pergi ke Israel? Bapak Ibu masih ingat? Di awal saya kesaksian, ada seorang Ibu Sofi Silalahi, dia komentar, apa kamu bilang naik haji? Jangan-jangan kamu pergi ke Israel pada tahun 2017. Bapak Ibu, saya cari lagi Ibu Sofi Silalahi. Ya, di Facebook. Saya masuk Messenger bukan DM ya. Kan Facebook itu Messenger. Masuk ke Messenger, kita cerita-cerita, berteman, sudah dekat sekali Bapak Ibu. Saya kasih nomor WA saya, nomor telepon, Ibu Sofi kasih nomor telepon dia, beliau perkenalkan suaminya kepada saya. Kami sering telepon, sudah sangat dekat saya dengan Ibu Sofi dan keluarga Ibu Sofi, dengan suaminya Ibu Sofi Silalahi Bapak Ibu, sudah dekat sekali. Karena kami sering teleponan, walaupun beliau di Medan, saya di Aceh, tapi kami sering teleponan.
sering bertanya kabar. Ketika sudah sangat dekat, saya berkata kepada Ibu Sofi, saya panggil dia Mbak. Mbak, saya bilang, Mbak tahu nggak, pernah nggak berpikir, kenapa sih saya dekat dengan Mbak? Saya cari-cari terus Mbak. Enggak, katanya. Tapi Pendi tahu kan, Mbak sudah punya suami, katanya. Tahu, kan saya tidak pernah ngomong macam-macam, aneh-aneh, saya bilang. Iya, katanya. Tahu nggak, Mbak, saya bilang, tolong perkenalkan kepada saya, siapa itu Yesus? Saya ingin tahu, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu siapa? Karena di dalam iman saya, kami di pesantren diajarkan, tertulis dalam surat Al-Quran, Isa Al-Masih itu tidak mati di atas kayu salib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibkannya. Walakin subbihalahum. Tetapi yang engkau bunbun dan yang engkau salibkan itu adalah orang yang diserupakan. Mbak Sofi, tolong perkenalkan kepada saya, ceritakan kepada saya siapa itu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia tidak jawab sepatah kata pun, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya diblokir, Bapak Ibu. Diblokir. Ketika diblokir karena sudah ada nomor telepon, saya telepon dong. Telepon terus, enggak diangkat-angkat. Lalu suatu hari dia berkata, Pendi, kalau Pendi mau masuk Kristen, mau kenal Yesus, jangan lewat Mbak. Takut. Nanti kalau ketahuan, Mbak bisa dipenjarakan karena memurtadkan orang Aceh. Mengkristenkan orang Aceh. Kamu jangan melalui Mbak. Kamu cari orang lain. Saya tidak ingat Pak Kurnia Budi, Bapak Ibu. Lalu saudaraku, saya kembali ke grup. Bapak Ibu ingat? Saya dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Saya masuk ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Saya masuk lagi di grup. Sudah lama sekali saya tidak ada di grup, Bapak Ibu. Tidak komen-komen apapun di grup. Sudah lama. Lalu saudaraku, saya tulis di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Apa saya tulis? Mulai sekarang, tukang sapu tidak jadi pergi naik haji. Tukang sapu ingin pergi ke Israel. Tolong, orang Kristen yang ada di grup ini, ceritakan kepada saya siapa itu Yesus Kristus. Saya ingin masuk Kristen. Tukang sapu lidi sekarang ingin masuk Kristen. Tolong ceritakan kepada saya siapa Yesus. Bapak Ibu, orang Kristen yang ada di grup itu tidak percaya. Saya dihujat habis-habisan. Bohong. Kemarin kamu adalah orang yang paling frontal di grup ini, mencaci maki agama kami, mencaci maki Tuhan kami, mencaci maki iman kami, mencaci maki semua yang berkaitan dengan agama kami. Kami tidak akan percaya. Lalu Bapak Ibu, saya dikeluarkan dari grup oleh admin. Yang keluarkan bukan orang Islam, orang Kristen yang keluarkan. Ya, yang keluarkan itu orang Kristen. Admin Kristen, Bapak Ibu. Admin di grup itu udah 2. Sampai sekarang grup itu masih ada, Bapak Ibu. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Grup di Facebook sampai sekarang masih ada. Saya dikeluarkan dari grup, Bapak Ibu. Ketika saya dikeluarkan, saya telepon lagi Kak Sofi. Saya telepon lagi, nggak diangkat-angkat. Akhirnya suaminya angkat. Ketika suaminya angkat, suaminya berkata, Pendi, kenapa telepon kami terus? Ada apa? Bang, saya ingin masuk Kristen, tolonglah Bang. Jangan Pendi. Carilah orang lain. Tidak ada orang yang saya kenal. Terus suami Kak Sofi bertanya kepada saya, Pendi, benarnya kamu ingin masuk Kristen? Sungguh-sungguh kamu? Sungguh. Benar, saya bilang. Kapan kamu ke Medan? Besok pagi saya ke Medan, saya bilang. Lalu suami Kak Sofi bertanya kepada saya. Apa katanya? Dia berkata kepada saya, Pendi, saya akan terima kamu di Medan di rumah saya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau Pendi sampai di Medan nanti mau makan daging babi,
baru saya terima. Kalau Pendi tidak sanggup makan daging babi, saya tidak akan terima dan saya tidak akan percaya kamu mau masuk Kristen. Syarat diterima oleh orang Kristen waktu itu, Bapak Ibu. Saya harus mau makan daging babi biar diterima oleh suami Kak Sofi, Bapak Ibu. Lalu supaya saya mengenal Yesus, diajarkan siapa itu Yesus, saya sanggup. Iya, saya mau makan daging babi. Lalu ditanya, kapan kamu ke Medan? Besok saya ke Medan, saya bilang. Dari Aceh, Bapak Ibu, pagi-pagi, tanpa sepengetahuan siapapun, saya pergi ke Medan. Saya naik bus Kurnia. Saya turun di bus di terminal bus Kurnia di Medan, Pinang Baris, di Pinang Baris, Bapak Ibu. Habis itu di bus itu saya begini-begini karena belum kenal, belum pernah ketemu. Saya pikirkan saya baru kali ini ke Medan, apakah mereka nantinya menerima saya? Apakah mereka nantinya mau menjemput saya? HP saya mau habis baterai, Bapak Ibu. Takut sekali. Begitu sampai di Pinang Baris, Bapak Ibu, saya turun. Saya telepon Kak Sofi bilang tunggu di situ. Ada anak yang jemput. Anak kita yang jemput katanya. Nah, dijemputlah sama anaknya Kak Sofi, Bapak Ibu. Saya tunggu mereka, HP saya habis baterai, Bapak Ibu. Sudah setengah jam, kok nggak sampai-sampai. Ternyata mereka telepon nggak ada lagi. HP saya sudah habis baterai. Lalu saudaraku, saya minta tolong untuk cas HP. Dan begitu HP dicas, langsung masuk telepon. Lalu ketemulah saya dengan anaknya Kak Sofi, Bapak Ibu. Ketika ketemu sama anak Kak Sofi itu, saya dibawa ke rumahnya di daerah perumahan Setiabudi, Medan. Sampai saya di rumah Kak Sofi, Bapak Ibu. Saya sedih sekali ya, saya melihat Kak Sofi sangat sederhana. Bukan orang kaya dia, orang miskin, orang yang kurang berada. Sedih sekali saya cerita, Bapak Ibu. Sedih. Karena beliau walaupun orang miskin, orang yang kurang berada, tetapi mau menerima saya. Makan apa adanya. Ketika makan saya tanya, ada daging babinya ini? Nggak ada. Nggak ada daging babinya. Makan. Saya makan besoknya, Bapak Ibu. Dibawalah saya ke rumah Bapak Sinaga. Oleh Bapak Sinaga dan istrinya, dipanggillah seorang pendeta, Pak Ismianto, pendeta gereja karismatik. Kalau Kak Sofi, gerejanya HKBP. Jadi dipanggillah pendeta karismatik, Bapak Ismianto di Medan. Didoakanlah saya, terimalah Yesus Kristus, Bapak Ibu, pada saat di Medan, Bapak Ibu. Saya terima Yesus Kristus. Setelah saya terima Yesus Kristus, apakah selesai begitu saja? Tidak, saudaraku. Orang Kristen tidak menerima saya begitu saja. Ada banyak orang Kristen, orang Batak di Medan yang curiga sama saya. Mereka tidak percaya. Mereka mencurigai saya. Mereka mewanti-wanti saya. Tapi saya tetap sungguh-sungguh ikut Yesus. Lalu besoknya, Bapak Ibu, saya ke rumahnya Kak Sofi lagi. Saya tidur di situ. Tapi Kak Sofi kasihan, dia lihat saya. Dia ceritakan sama Bapak Sinaga, sehingga saya tinggallah di rumah Bapak Sinaga. Kak Sofi bersama dengan suaminya orang yang sangat baik sekali, Bapak Ibu. Sangat baik sekali mereka. Walaupun mereka orang miskin, orang kurang mampu, orang kurang berada, Bapak Ibu. Tetapi hati mereka untuk melayani saya sangat baik sekali. Hati mereka untuk melayani hamba Tuhan itu sangat baik sekali, Bapak Ibu. Sangat baik, sangat tulus sekali mereka. Bapak Ibu, pas hari Minggu, saya dibawa ke gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman oleh Ibu Sinaga. Yang akhirnya saya diangkat jadi anaknya, saya dikasih marga Sinaga,
memang tidak sempat dibuat secara hukum adat karena ada beberapa hal yang membuat saya terganggu di sana karena sudah ketahuan saya masuk Kristen, dan akhirnya saya harus pergi dari Medan ke Jawa Tengah di daerah Semarang. Dan sebelum pergi Bapak Ibu, orang tua angkat saya itu Ibu Sinaga membawa saya ke gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman. HKBP di Jalan Jenderal Sudirman Bapak Ibu itu adalah gereja, salah satu gereja HKBP yang sangat besar. Gereja yang paling besar. Dan salah satu gereja HKBP yang sangat mewah. Sangat indah sekali gereja. Sangat bagus sekali, sangat keren sekali Bapak Ibu. Ketika saya pertama sekali masuk ke gereja di HKBP, pertama sekali menginjakkan kaki di gereja, saya ketakutan Bapak Ibu. Apa yang membuat saya ketakutan? Karena itu pertama sekali saya datang ke gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman. Begitu saya masuk ke gereja HKBP itu, mama saya bilang, "Pendi, sini duduk," katanya. Saya tidak duduk Bapak Ibu. Saya berdiri di dalam gereja HKBP di Jalan Jenderal Sudirman itu. Saya berdiri Bapak Ibu. Saya lihat di sekeliling gereja. Saya lihat mimbar. Saya lihat ke depan. Saya lihat kiri. Saya lihat kanan. Saya lihat belakang. Di dalam gereja. Putar saya lihat. Apa yang saya lihat Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu apa yang saya lihat? Saya melihat patung. Apakah ada patung di dalam gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman? Karena pertama sekali saya masuk ke gereja, saya melihat patung. Ternyata Bapak Ibu tidak ada patung. Saya terkejut, saya terkaget-kaget. Ternyata di dalam gereja HKBP tidak ada patung. Karena saya, Bapak Ibu, diajarkan, diperdengarkan bahwa orang Kristen itu sembah patung. Ternyata di saat di gereja saya tidak melihat ada patung. Tidak ada orang Kristen sembah patung. Dan ketika ibadah dimulai, tidak ada satupun yang saya tahu Bapak Ibu, kecuali satu kalimat, haleluya dan Tuhan. Yang lain, debata Tuhan, apa namanya ya? Orang Batak memanggil nama Tuhan debata. Hanya itu yang saya tahu. Yang lain Bapak Ibu tidak ada satupun saya tahu. Kenapa? Karena bahasa Batak. Ya. Baru Jehovah debata. Ya, Jehovah debata. Habis itu Bapak Ibu, saya ditarik sama mama ya, sama Ibu Sinaga, saya dibawa, didudukkan, terus ditanya, "Pen, apa yang kamu lihat-lihat? Tengok apa kamu?" Saya bilang, "Mak, saya melihat patung. Karena saya dengar orang Kristen itu sembah patung." "Mana ada orang Kristen sembah patung? Siapa yang bilang kamu?" "Ada-ada saja," katanya. "Ya itulah Mak, saya mendengar cerita orang Kristen sembah patung. Ternyata nggak ada patung." Ibadah Bapak Ibu di HKBP Jalan Jenderal Sudirman itu begitu tenang, begitu nyaman. Suasana ibadahnya itu begitu tenang, begitu sejuk Bapak Ibu, begitu indah saudaraku. Tenang sekali di saat mereka beribadah. Hati saya Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang mereka bacakan. Khotbah Bapak Pendeta saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi hati saya begitu tenang, hati saya begitu damai. Dan di saat mengkhotbah mengatakan haleluya, tiba-tiba air mata saya mengalir Bapak Ibu. Saya menangis pertama sekali di gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman itu. Sehingga waktu pulang di mobil mama bertanya, "Pen, bagaimana tadi ibadah?" "Mama tahu kamu pasti tidak paham karena pakai bahasa Batak," katanya. "Iya Mak, nanti Mama akan carikan kamu gereja karismatik." Saya tidak tahu juga apa itu karismatik, tapi saya tidak banyak bertanya. "Bagaimana perasaan kamu selesai ibadah?" "Tenang Mak, nyaman, hati saya damai, dingin sekali, sejuk sekali saya rasakan." Sehingga Bapak Ibu, ketika saya di rumah, pas
tidur Bapak Ibu. Dan sebelum tidur saya berdoa sebisa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi saya sudah beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta dua hal kepada Engkau ya Tuhan. Jadikan saya penginjil atau tetapkan saya menjadi pengkhotbah. Saya ingin jadi dua hal ini ya Tuhan. Jadikan saya sebagai penginjil atau jadikan saya sebagai pengkhotbah ya Tuhan. Waktu itu Bapak Ibu, doa saya seperti itu. Pada tahun 2016. Ya, 2016 saya berdoa, Tuhan, tetapkan saya sebagai penginjil atau tetapkan saya sebagai pengkhotbah. Saya ingin memberitakan Injil dan saya ingin bersaksi betapa baiknya Engkau Tuhan. Hanya itu yang saya bisa. Habis itu Bapak Ibu, selesai doa, saya mau tidur. Ketika saya mau tidur Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saya mendengar suara, aduh, merinding saya Bapak Ibu. Luar biasa kesaksian. Saya mendengar suara, anakku, terima kasih kau sudah datang ke rumahku. Itu suara terakhir yang saya dengar secara audible Bapak Ibu. Anakku, terima kasih kau sudah datang ke rumahku. Luar biasa saudaraku. Hanya sekali suara itu kedengaran di telinga saya. Anakku, terima kasih kau sudah datang ke rumahku. Rumah yang saya hina dulu Bapak Ibu. Gereja yang saya hina dulu. Orang Kristen yang saya caci maki dulu. Pendeta yang saya caci maki dulu Bapak Ibu. Ternyata orang Kristen memperkenalkan kepada saya orang Aceh. Yang benci kepada Yesus, yang benci kepada gereja, yang benci kepada pendeta. Mereka memperkenalkan kepada saya juru selamat. Mereka memperkenalkan saya juru selamat. Mereka memperkenalkan saya Yesus. Tanpa ada orang yang memberikan iming-iming kepada saya. Tanpa ada orang yang menjanjikan sesuatu kepada saya. Bahkan saya dicurigai. Bahkan ketika saya berada di rumah Bapak dan Mama Sinaga Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan kepada Bapak Sinaga, hati-hati. Hati-hati, kita tidak kenal dia. Hati-hati, jangan sampai dia tidur di rumah. Lalu Ibu Sinaga berkata, kalau dia tidak tidur di rumah, dia tidur di mana? Jadi Bapak Ibu tidak diterima begitu saja. Dicurigai. Saya dulu mendengar, apabila ada orang yang masuk Kristen dibayar. Apabila ada orang yang masuk Kristen hidupnya enak. Apabila ada orang yang masuk Kristen dikasih pekerjaan. Apabila ada orang yang masuk Kristen dikasih rumah. Apabila ada orang yang masuk Kristen dikasih uang. Apabila ada orang yang masuk Kristen dikasih perempuan. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika saya masuk Kristen, betapa susahnya, betapa sulitnya. Tidak diterima begitu saja oleh orang Kristen. Bahkan mereka curiga. Tapi Bapak Ibu, Alkitab berkata, Pendi, kamu dikenal dari buahnya. Tunjukkan bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Sungguh-sungguh kamu mengikut Kristus. Kamu dikenal dari buahnya. Bukan dari ucapanmu orang memperhatikan kamu, tetapi dari tingkah lakumu. Dari kesungguhan hatimu, kamu dikenal oleh orang-orang di sekitar kamu. Akhirnya Bapak Ibu, banyak sekali berjalannya waktu, orang-orang sayang sama saya. Karena saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tiap hari saya membaca Alkitab. Tidak ada pekerjaan saya lain. Kadang-kadang saya membantu pekerjaan rumah ya. Di rumah Bapak Sinaga. Beliau punya pembantu, saya tetap juga saya bantu-bantu. Bapak dan Mama bilang, Pen, biarlah urusan sudah ada yang urus itu, kamu tidak usah lakukan apapun, saya tetap bantu-bantu. Lalu selesai ngopi tiap pagi, saya duduk di teras rumah, saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab, saya baca Alkitab. Dan pernah suatu hari Bapak Ibu, Bapak Sinaga, Bapak saya bilang, Pendi, kamu jangan baca Alkitab sendiri, harus ada yang membimbing. Kalau kamu baca Alkitab sendiri tanpa ada yang bimbingan, bisa gila kamu. Wih, takut saya Bapak Ibu.
Akhirnya saudaraku, lambat laun jadilah saya seorang penginjil. Lalu bagaimana dengan keluarga? Luar biasa saudara. Semua hubungan putus. Tidak ada satupun orang yang menerima keputusan saya murtad, percaya kepada Yesus. Teman, sahabat, kerabat, mama, saudara, saudara mama, saudara bapak, saya dihujat, saya dihakimi, saya tidak diizinkan oleh orang untuk pulang ke Aceh. Oleh keluarga tidak boleh lagi pulang kecuali kamu uidulil Islam, kembali ke agama Islam, kembali ke agama Islam. Apakah sedih? Sangat sedih Bapak Ibu. Di saat-saat seperti itu Bapak Ibu, di saat saya putus asa, dengan mama tidak bisa ketemu lagi, dengan orang-orang yang saya sayangi tidak bisa ketemu lagi, dengan teman tidak bisa ketemu lagi. Saya dimusuhi, saya dihina, saya diolok, saya dicaci maki, saya diancam. Mau dibumbun Bapak Ibu, darah saya halal, kepala saya ada yang mau bayar Bapak Ibu. Waktu itu saya hanya bisa berdoa, Tuhan kuatkan saya. Saya belum banyak paham Bapak Ibu. Tiba-tiba ada orang yang kirim sebuah pujian kepada saya. Ya, ketika saya mendengarkan pujian itu Bapak Ibu, tiba-tiba saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya Bapak Ibu. Di saat saya mendengarkan pujian tersebut. Karena di dalam pujian itu ada kisah yang sangat mengharukan. Pujian itu sangat menguatkan saya. Apa pujian itu? Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bano ufili, Yesu. Bano ufili, Yesu. Bano ufili, Yesu. Tebai ure, long ikut Yesus, keputusan long ikut Yesus, keputusan long ikut Yesus, keputusan long. Tetap long teguh, tetap long teguh. Itu Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusanku. Bapak Ibu, apakah selesai begitu saja? Tidak. Tiba-tiba saudaraku, ada teman-teman pesantren. Ya, mereka datang ke rumah. Tanpa sepengetahuan keluarga, teman-teman itu memvideokan mama saya. Lalu mereka meminta mama saya untuk berbicara di video tersebut. Lalu mereka sebarkan video itu di media sosial. Apa tujuannya? Agar saya goyah. Agar saya terunyuh. Agar saya meninggalkan Yesus, kembali ke Islam, Bapak Ibu. Agar mental saya down. Agar semangat saya hilang. Mama saya menangis, meminta saya kembali ke Islam. Anakku, pulanglah nak. Kembalilah ke agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah. Jangan cari dunia, anakku. Mama saya pakai bahasa Aceh, Bapak Ibu, bicara. Kembali anakku ke Islam, agama yang diridhai oleh Allah. Jangan kejar dunia, hidup ini sebentar. Bapak, kasihan Bapak mulam kubur anakku. Kembalilah ke agama Islam anakku, kembali. Itu teman saya, Bapak Ibu, orang Aceh. Orang pesantren datang ke rumah. Videoin mama saya secara diam-diam. Lalu diupload di media sosial. Sampailah video itu kepada saya. Tujuannya agar saya kembali ke Islam. Saya Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh kepada mama saya. Supaya saya dipulihkan hubungan dengan mama. Bertahun-tahun saya berdoa. Bertahun-tahun.
Dan waktu itu Bapak Ibu baru 1 tahun umur saya di dalam Tuhan. Ya, di saat umur saya 1 tahun di dalam Tuhan, saya masih bisa bicara sama mama. Mama, saya berharap kembali ke agama Islam. Saya bilang sama mama, biarlah mak, saya di sini, mama di sana. Hubungan mama dengan anak tetap ada. Walaupun orang membenci saya, walaupun dunia membenci saya, mama, saya tetap ikut Yesus Kristus karena saya sudah tahu siapa Yesus. Saya merasakan kasih Yesus luar biasa. Ini saudaraku. Ya. Ini Bapak Ibu. Nanti saya jawab Ibu Hana. Apa kata Ibu Hana? Kasus pemerkosaan di Aceh, lari ke Medan, gak mau tanggung jawab, kelaparan masuk Kristen. Tinggal lapor polisi. Saya ditangkap, lapor polisi. Dan siapa yang saya perkosa? Siapa yang saya perkosa? Nah, anak siapa? Tinggal tunjukkan, kasih tahu ke polisi. Saya pasti ditangkap. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu, fitnahan, murahan seperti ini, bukan itu saja. Bapak Ibu tahu sendiri, saya dituduh pencuri kerbau. Saya dituduh pencuri sapi. Saya dituduh pencuri kambing. Saya dituduh pemerkosa. Apalagi Bapak Ibu tahu, apalagi saya dituduh? Sampai saya dituduh mengambil istri orang becak. Apakah saya goyah? Tidak, saudaraku. Ada juga yang menuduh saya mencuri caleng masjid. Ada yang menuduh saya pencuri kotak amal masjid. Semua dituduh. Apakah sedih? Tidak. Kenapa tidak sedih? Karena Alkitab sudah mengatakan, kamu dibenci karena nama Yesus. Segala hal yang jahat akan difitnahkan atasmu karena nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika mama saya meminta saya kembali ke agama Islam, saya bilang sama mama, "Ma, biarlah saya di sini percaya kepada Yesus. Mama di sana." Lalu mak saya berkata, "Jangan pernah kau panggil aku lagi ibumu kalau kamu tidak mau kembali ke agama Islam." Bapak Ibu sedih, sangat sedih. Sedih sekali. Saya anak tunggal. Apalagi Bapak Ibu ya, di saat takbir, suara takbir berkumandang di saat lebaran, baik lebaran haji maupun lebaran puasa. Saya sering di rumah menangis Bapak Ibu dulu di daerah Semarang. Saya dididik di sebuah gereja di Ambarawa, Semarang Bapak Ibu. Di saat suara berkumandang, suara takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis ingat mama saya di Aceh. Sedih. Tidak ada tempat untuk saya mengadu. Tidak ada tempat untuk saya bercerita selain sama Tuhan Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Doa orang benar besar kuasanya. Kisah para Rasul berkata, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Untuk cerita Bapak Ibu, saya sabar, doa, puasa, supaya hubungan saya dengan keluarga di Aceh dipulihkan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hubungan saya dengan mama hari ini sudah dipulihkan. Setelah kita doa, puasa, dan terakhir saya berdoa di Komal dengan Pastor Jeki Sambiri. Seminggu kemudian setelah Pastor Jeki Sambiring berdoa di Komal ini, hubungan saya dengan mama dipulihkan lewat Bang Nabirong yang menghubungi salah satu keponakan saya Bapak Ibu lewat TikTok. Akhirnya hubungan kami dipulihkan.
Dan puji Tuhan Bapak Ibu, orang kampung saya tidak ada satupun yang mencaci maki saya, tidak ada satupun yang menghina, yang mengolok-olok saya. Kenapa? Karena mereka tahu siapa saya. Ya, yang mencaci maki, yang menghina, yang mengolok, yang mengancam. Lalu siapa Bang Bendi? Itu orang Aceh yang tidak kenal saya dan yang tidak tahu saya. Apakah kita balas? Tidak. Orang kampung tidak ada satupun yang mencaci maki. Bapak Ibu lihat sendiri. Teman-teman saya satu pesantren tidak ada yang caci maki saya. Teman-teman yang pernah saya sekolah, saya kuliah di Al Muslim, Matang Lumpang 2, pernah naik juga kemari, tidak ada juga mereka mencaci maki saya. Kenapa? Karena mereka tahu saya. Bahkan pernah beberapa teman naik ke tempat saya, ke Komal kita. Apakah mereka caci maki? Tidak. Lalu siapa yang caci maki? Orang yang tidak tahu tentang saya. Tadi ada juga Muklis namanya Bapak Ibu. Baru dia naik tadi, Muklis sudah beberapa hari dia naik. Dan dia meminta saya untuk menghubungi dia. Dia tinggal di Thailand sekarang. Satu kampung sama saya. Apakah dia juga mencaci maki? Tidak. Dan apa yang membuat saya bangga menjadi pengikut Kristus Bapak Ibu? Saya tidak peduli apa kata orang. Apakah Yesus karya penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Apa yang membuat Yesus disalib? Saya tidak peduli dengan itu. Yang saya peduli adalah saya diubahkan setelah saya percaya kepada Yesus. Karakter saya diubahkan di saat saya percaya kepada Yesus. Ini ada yang bilang Bapak Ibu ya, Baba Mahmud, abangku ini pernah tinggal di Bawen, dekat tempat saya. Benar. Baba Mahmud. Orang-orang berkata saya kaya raya. Ini Baba Mahmud tahu bagaimana kehidupan saya di Bawen. Saya pernah tinggal di perumahan Bawen, Bukit Permai, sebuah perumahan yang termasuk perumahan mewah. Saya dikasih hanya untuk tinggal di rumah gembala saya, tapi saya rumah sendiri, hanya untuk tempat tinggal. Saya dikasih motor, dikasih pakai pinjam motor untuk perjalanan saya dari rumah ke gereja dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun Bapak Ibu sudah melewati berbagai rintangan, sudah berbagai halangan, baru saya bisa tinggal di rumah. Sebelumnya saya dididik di sebuah gereja di Ambarawa. Suatu hari saya kenal mungkin Bapak Mamat, tapi saya tidak tahu siapa. Apakah salah satu teman yang sering ngobrol, sering makan mie Aceh. Tanyakan kepada Baba Mahmud, bagaimana kehidupan saya di Bawen? Ya, apakah saya di kaya raya? Tidak, sangat sederhana. Saya pernah sering datang ke rumah mereka minta makan. Mereka begitu juga. Bahkan mereka sangat shock sekali tahu saya kafir, saya Kristen Bapak Ibu. Tetapi masa pertemanan, masa persahabatan, mereka tidak lihat hal yang aneh-aneh pada diri saya. Ya, bahkan saya sering mengingatkan mereka. Setiap waktu sholat saya ingatkan, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Hubungan kami sangat baik sekali. Tetapi ketika mereka tahu saya sudah Kristen, hubungan itu sedikit renggang. Tetapi sekarang hubungan itu kembali dimurnikan, kembali dipulihkan. Kenapa? Karena kamu dikenal dari buahnya. Mereka tidak melihat saya aneh-aneh selama saya berada di dalam agama Kristen. Ya. Selama mereka tahu saya, mereka tidak melihat hal yang aneh. Mereka melihat saya ini orang Islam yang taat. Tapi mereka tidak tahu saya Kristen. Tiap hari Minggu mereka ajak ketemu. Saya selalu buat alasan Bapak Ibu. Mereka tidak tahu. Tiap hari Minggu saya beribadah. Kadang-kadang saya ada pelayanan. Tapi mereka tidak tahu. Yang mereka tahu saya Islam. Baru sekaranglah mereka tahu Bapak Ibu. Ini dia. Sempat renggang hubungan kami. Tapi setelah itu hubungan kami dipulihkan lagi. Kami baik kembali. Dan kami komunikasi sebagaimana biasanya. Lakum dinukum waliyadin. Dan teman-teman saya yang ada di Bawen itu tidak pernah mengajak saya untuk kembali. Dulu pernah. Sekarang tidak pernah lagi. Kenapa? Karena mereka tahu siapa saya.
Bawen tempat tinggal Pendeta Muhyiddin, saya dekat dengan rumah beliau. Ini kesaksian saya. Begitu juga ketika saya tinggal di sebuah gereja di Ambarawa, Bapak Ibu. Banyak jemaat curiga. Banyak orang curiga. Tapi Alkitab mengatakan kamu dikenal dari buahnya. Ya, kamu dikenal dari buahnya. Sampai akhirnya mereka sangat senang kepada saya. Dan pada tahun 2017 akhir, Bapak Ibu, 2018, ya. Setelah saya melewati berbagai halangan, berbagai rintangan, setelah saya lulus ujian di Ambarawa, saya diangkat jadi PNS. Tahun 2018, saya diangkat jadi PNS. Apa itu PNS, Bang Bendi? Pegawai Negeri Surga. PNS, Pegawai Negeri Surga. Jadi evangelis, jadi penginjil. Apa yang saya lakukan ketika penginjil? Saya penginjilan, Bapak Ibu, ke pedalaman-pedalaman. Kantong-kantong Kristen yang sudah dimukalapkan, ke sana saya masuk, menginjili mereka, bersaksi kembali kepada mereka, sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Dan puji Tuhan, lewat kesaksian kita di pedalaman Mentawai, lewat penginjilan kita di pedalaman Mentawai, Bapak Ibu, bersama dengan Bang JDP, sudah banyak orang-orang Kristen yang dimukalapkan, sudah banyak orang-orang Katolik yang dimukalapkan. Mereka kembali ke jalan yang benar, mereka kembali kepada Kristus. Bahkan ada sebuah desa di pedalaman Mentawai, di mana di desa itu sudah dibangun musalla, tempat sholat orang mu'alaf, Bapak Ibu. Tempat tersebut sudah terbengkalai karena mu'alaf di desa itu sudah banyak yang kembali kepada Yesus. Itu berkat di mana Tuhan memakai kita untuk membawa kembali jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang direbut oleh kuasa kegelapan. Dan musala itu sudah terbengkalai sekarang, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di VT kita, ada musala yang sudah terbengkalai. Ya, banyak mu'alaf di desa tersebut sudah kembali kepada Kristus. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena kepintaran saya, karena Tuhan memakai saya. Dan Tuhan memakai Bapak Ibu semuanya, yang membantu pelayanan, yang membantu penginjilan. Ya, puji Tuhan ada banyak teman-teman TikTok, ya, follower, para subscriber Injil Habaget, para subscriber JDP Channel. Mereka membantu pelayanan kita, Bapak Ibu, di pedalaman. Kita pergi penginjilan ke pedalaman bukan karena diutus oleh gereja, bukan diutus oleh sinode, tetapi kita pergi karena kesadaran kita sendiri untuk melakukan penginjilan dan untuk bersaksi agar jiwa-jiwa kembali ke jalan yang benar, jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada Tuhan yang benar. Ini Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu, saya bersama dengan Bang JDP 2 bulan sekali kita penginjilan ke pedalaman Mentawai, 2 bulan sekali. Ada banyak pertanyaan, banyak orang-orang bertanya kepada kami berdua sama Bang JDP. Kenapa Bang Pendi dan Bang JDP sering ke Mentawai? Kenapa tidak ke daerah-daerah yang lain? Saya berkata, Mentawai banyak dikacau balaukan oleh pekerja asing. Setiap masuk kapal ke Pulau Mentawai, banyak orang luar, pekerja-pekerja asing masuk ke pedalaman Mentawai untuk memualafkan anak-anak Mentawai. Berhasil? Dulu berhasil, sekarang gagal. Kenapa sekarang gagal? Karena kebiasaan orang Mentawai, mereka Bapak Ibu susah bahasa Arab. Mereka tidak bisa bahasa Arab. Jadi susah mereka untuk beribadah. Susah mereka baca Alkitab, baca kitab. Susah mereka berdoa. Ditambah lagi kita hadir, mengembalikan mereka, mengajak mereka kembali untuk masuk Kristen. Kembali kepada Yesus Bapak Ibu. Dan kebiasaan mereka, adat Mentawai,
tidak pernah luput daripada daging babi. Jadi mereka sulit sekali berkembang. Mu'alaf di Mentawai sulit sekali berkembang. Pernah berkembang, pernah. Tapi sebentar Bapak Ibu. Sekarang mereka sudah banyak kembali ke jalan yang benar. Sulit sekali mereka sulit berkembang karena bahasa asing. Ibadah pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Baca kitab pakai bahasa Arab. Itulah yang membuat mereka sulit berkembang. Dan satu lagi, adat mereka itu harus ada babi. Hampir sama dengan Nias. Nias adatnya juga harus ada daging babi. Ya, bikin rumah ada daging babi. Pondasi pakai daging babi. Rumah sudah naik pakai daging babi. Potong babi. Rumah selesai, potong daging babi lagi. Itu Nias. Mentawai juga hampir sama. Adat itu jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai hilang. Makanya orang-orang Nias yang mu'alaf di luar Nias, ketika mereka kembali ke Nias, mereka tetap makan daging babi di Nias. Ya, tetap mereka makan daging babi di Nias, Bapak Ibu. Nah, itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, kesaksian saya sudah berapa lama? 1 jam 19 menit. Itulah pelayanan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Dan nanti bulan 10, Bapak Ibu bawa dalam doa, setelah saya ulang tahunnya, ya. Nah, ini harus siapkan kado ulang tahun saya. Tanggal 12 Oktober bulan besok saya ulang tahun. Selesai ulang tahun, saya kembali penginjilan ke pedalaman Mentawai bersama dengan Bang JDP. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua follower dan kepada semua subscriber Injil Habaget dan JDP Channel yang selalu memberkati pelayanan kami. Kami Bapak Ibu bukan diutus oleh gereja dan oleh sinode. Yang memberkati pelayanan kami itu ada saja. Tuhan sediakan setiap kami pergi pelayanan. Setiap kami pergi penginjilan. Tuhan semua sediakan berkat yang kami butuhkan. Baik kami berbagi dengan hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Makan bersama anak-anak Tuhan di pedalaman. Ngopi bersama anak-anak Tuhan di pedalaman. Biaya transportasi antar laut, ya, lewat sungai, naik pompong, naik bot, kadang jalan kaki, naik motor, semuanya Bapak Ibu, biaya berkat semuanya itu Tuhan sediakan lewat anak-anak Tuhan yang peduli dengan jiwa-jiwa, yang peduli dengan penginjilan, dengan misi yang kita lakukan bersama dengan Bang JDP di pedalaman Mentawai. Para subscriber Injil Habaget, subscriber JDP Channel, dan Bapak Ibu semuanya selalu membantu. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang ikut membantu dalam doa, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada pendoa syafaat, tolong bawa dalam doa syafaat pelayanan yang kita lakukan, pelayanan yang sedang kita lakukan, agar jiwa-jiwa kembali kepada Kristus. Kami bersama dengan Bang JDP sangat butuh doa Bapak Ibu. Butuh sekali doa. Selain berkat yang kami butuhkan, doa itu sangat kami butuhkan Bapak Ibu. Ya, sangat kami butuhkan doa. Karena di pedalaman itu banyak hal yang kami alami. Kuasa kegelapan itu sangat kuat sekali Bapak Ibu. Sangat kuat. Dan banyak hal yang kami alami di daerah pedalaman. Nah, puji Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada saudara yang tidak pernah bosan-bosan membantu pelayanan, membantu penginjilan, dan mendukung dengan doa. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Kiranya lewat kesaksian ini, Bang Siang terima kasih lewat kesaksian ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Bapak Ibu jangan lagi bertanya kepada saya, kenapa bisa murtad, kenapa bisa murtad, kenapa bisa murtad. Nah, siapa yang mengajak saya murtad? Yesus Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus yang memilih kita semuanya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Luar biasa, puji Tuhan, kesaksian dari hambanya, Bapak Abraham Effendi Usman. Ayo, mari teman-teman semua yang terbeban untuk mendukung pelayanan beliau, akan saya tampilkan di deskripsi
rekening daripada hambanya ini, supaya saudara dapat membantu dalam donasi, supaya hambanya ini dapat melanjutkan pekabaran Injil dengan semakin dahsyat, semakin luar biasa, dan kita berdoa supaya pelayanan beliau diurapi Tuhan, dan kuasa Roh Kudus bekerja, dan biarlah setiap jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan akhirnya bertobat dan kembali kepada Kristus, seperti yang telah beliau lakukan selama ini di Mentawai dan di Nias. Kita terus berdoa, kita terus bersyafaat, kita terus mengasihi, mengampuni, memberkati, dan menjadi terang dan garam di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.